Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kami dari kelas 1294 kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang gambaran sejarah dakwah Islam di benua Afrika. Saya Muhammad Khairul Ardiansyah, absen 24, dan rekan saya Muhammad Hasan Ibrahim, absen 25. Masuknya Islam di Afrika. Perkembangan Islam di Afrika pada mulanya terjadi karena hijrah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ke Habasyah. Kemudian Raja As-Samah bin Abjar dan beberapa pengawalnya memeluk agama Islam setelah mendapat keterangan dari sahabat yang hijrah tersebut. Dari situlah awal penyebaran Islam di Afrika dimulai. Adapun negara-negara yang diislamisasi antara lain Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko, dan Sahara Barat. Perkembangan Islam berjalan pesat karena dakwah yang berkelanjutan oleh komunitas yang dibentuk kala itu. Secara singkat, dakwah Islam di Afrika. Persebaran Islam terbesar terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yang masuk melalui wilayah-wilayah Mesir, Nubia, Ethiopia, serta Afrika Utara dan lainnya. Penduduk setempat mendukung persebaran agama Islam karena pasukan Muslim membebaskan mereka dari tekanan Kaisaran Romawi Timur. Berikut adalah detail pergerakan para sahabat dalam berdakwah. 1. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Panglima Amr bin As dan Uqbah bin Nafi memimpin pasukan Islam ke Libya pada tahun 21 Hijriah. 2. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, para panglima Abdullah bin Abi Shar dan Abdullah bin Zubair melanjutkan hingga ke Tunisia dengan mengalahkan pasukan Bizantium 25 Hijriah dan Berber tahun 33 Hijriah. 3. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi pemberontakan di Afrika Utara, namun berhasil dipadamkan oleh panglima Islam saat itu. 4. Kemudian penyebaran Islam oleh kaum Murabitun terjadi pada abad ke-11 melintasi Gurun Sahara, meluas ke Maroko, Ghana, dan daerah lainnya. 5. Kemudian kaum Muwahhidun meluaskan kembali ke Afrika Barat dan Afrika Tengah pada 541 Hijriah. Hingga tahapan terakhir di atas memicu timbulnya kerajaan-kerajaan Islam di Afrika oleh penduduk asli Afrika dan tetap terus berdakwah melalui perdagangan dan metode dakwah lainnya hingga abad-abad selanjutnya. Selanjutnya, mengenai perkembangan Islam di setiap negara Afrika. Pembahasan mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah negara, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Nigeria, Mali, Pantai Gading, Sudan, Ethiopia, Kenya, Zambia, dan lain-lain. Namun, yang akan dibahas kali ini hanya sebagiannya saja ya. A. Mesir. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima masuknya Islam di benua ini. Penduduknya lebih kurang 42 juta jiwa, di mana sekitar 3 jutanya beragama Kristen, selebihnya beragama Islam. Bahkan di kota Iskandaria hingga kini masih terjaga segala macam kebesaran umat Nasrani Ortodoks tanpa diganggu keberadaannya oleh umat Islam. Di Mesir terdapat 8 universitas di antara yang termasyhur di seluruh dunia, ialah Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Bani Fatimiyah pada tahun 972 Masehi. Di sana banyak mahasiswa yang belajar dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Sementara itu, perluasan pengaruh Islam di kawasan Tunisia telah terjadi sejak pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah oleh Panglima Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dengan menghancurkan tentara Romawi yang telah jatuh reputasinya, sehingga pasukan Abdullah bin Sa'ad dengan mudah menguasainya. Sedang masuknya Islam ke Maghribil Aqsa atau Afrika Utara sesudah berdirinya Daulah Bani Umayyah di bawah pimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik, yang memberikan tugas tersebut kepada Panglima Musa bin Nusair yang akhirnya ditunjuk sebagai gubernur wilayah saat itu. B. Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang merdeka yang mempunyai kemampuan bertahan sebagai sebuah rezim otoritasnya didasarkan kombinasi antara simbol khilafah dan sufi. Meskipun negara ini sangat kesulitan dalam memperkokoh otoritasnya di wilayah pedesaan atau pedalaman. Adapun kelas politik menengah Maroko seperti kebanggaan tuan tanah bangsawan, yang mana pada masyarakat Timur Tengah lainnya mereka menghendaki kekuasaan yang mempusat. Adapun posisi bangsa Maroko pertama berlangsung itu dalam bentuk pemberontakan Abdullah Karim di wilayah penduduk Spanyol. Abdullah Karim adalah seorang intelektual, semua memiliki karir sebagai qadhi, guru besar dan sebagai editor surat kabar telegram. Ia mengetahui benar kultur bangsa Spanyol dan memiliki banyak koneksi dengan pihak Eropa. C. Nigeria. Nigeria terletak di sebelah barat Afrika, termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat, terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Penduduknya terdiri atas macam-macam suku bangsa yang berjumlah kurang lebih 90 juta dan 75% beragama Islam, selebihnya Kristen maupun animisme. Negeri-negeri yang menikmati pengaruh Islam di kawasan Afrika dan hingga kini penduduknya mayoritas beragama Islam antara lain Maroko, Sudan, Aljazair, dan Ethiopia. D. Libya. Negeri Muammar Gaddafi ini merupakan kawasan terpanas di Timur Tengah dengan luas 1.795.540 km, berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa, terdiri dari bangsa Arab, Barbar, serta Palestina. Hampir seluruhnya beragama Islam. Rakyat hidup dari sektor pertanian, dan setelah ditemukan sumur-sumur minyak berkualitas tinggi di sebagian penduduknya menjadi tenaga kerja dalam industri ini. Selebihnya mengandalkan tenaga-tenaga asing. Yang menarik, geliat dan semarak dakwah di Libya menular ke sejumlah negara berpendudukan asli Afrika lainnya. Menurut Mahmud, pimpinan Jami'iyah Al-Dakwah Al-Islamiyah Al-Alamiyah Libya di Afrika, ribuan penduduk memeluk Islam setiap harinya melalui usaha dan bimbingan Muammar Gaddafi. Tahun lalu, sebanyak 9 juta jiwa penduduk di beberapa negara di Afrika memeluk Islam. Tahun lalu, setelah berziarah Mogadishu, sebanyak 43.000 penduduk masuk Islam dari satu negara. Aljazair. Pada abad 16, Abdul Qadir yang ayahnya pemimpin tarekat berusaha mendirikan sebuah negara muslim. Pada tahun 1832, ia memproklamirkan sebagai Amir al-Mu'min dan sebagai Sultan bangsa Arab, mengklaim dirinya bertanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya. Abdul Qadir mengembangkan sebuah administrasi hierarkis bagi negaranya dan ia mengangkat sejumlah khalifah, pejabat militer finansial, dan pejabat peradaban. Selanjutnya, Tunisia.
Pada abad ke-8, pembentukan organisasi Muslim di negara Tunisia mempunyai problem yang sama seperti yang dialami oleh Imper Premium Utsmani dan Mesir. Menghadapi ekonomi Eropa yang sedang berkembang pesat dan kemunduran internal dari negara Tunisia. Program reformasi keseluruhan didasarkan pada prinsip bahwasanya pemerintah yang baik merupakan landasan bagi vitalitas sosial dan ekonomi. Dan secara politik, upaya reformasi ini bergantung kepada dukungan pihak ulama yang mana Khiyar al-Din berusaha mempengaruhi mereka agar menerima teknik-teknik pemerintah. Eropa walaupun secara politik relatif tenang, para pejabat dan ulama Tunisia bangkit untuk menentang pemerintah Perancis dan muncullah generasi-generasi baru dari para pemuka nasional dari kalangan birokratik yang terdidik secara modern, sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat Utsmani. Nah, berikut ini adalah tantangan dakwah di Afrika. Dalam upaya penyebaran Islam, memang selalu memunculkan berbagai hambatan yang harus dilewati, tidak terkecuali dalam proses penyebaran Islam di Afrika. Tantangan yang dihadapi kala itu yaitu adanya misionaris Yayasan Kristiani yang setiap tahun menyebarkan ratusan ribu Injil, buku-buku, dan majalah secara gratis untuk menyebarkan pemikiran Kristen pada pemuda dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Hal ini membuat perjalanan meyakinkan masyarakat lokal terhadap Islam membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Meskipun Yayasan Kristiani tersebut telah berupaya semaksimal mungkin dengan dana yang tidak sedikit, nyatanya mereka tidak mampu untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi yaitu kedatangan Islam di Afrika Utara terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa itu, kekuasaan Islam di tahun 640 Masehi sudah berhasil memasuki Mesir di bawah komando Amir ibnu al-As. Namun, kekuasaan Islam di Afrika tidak berjalan mulus. Ketika Islam masuk, sering terjadi peperangan dengan Romawi Timur dan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang barbar. Tantangan dakwah di Afrika Utara yaitu banyak misionaris di bawah Yayasan Kristen yang setiap tahun membagi ratusan ribu Injil, buku-buku, dan majalah secara gratis untuk menyebarkan pemikiran Kristen di tengah pemuda dan remaja serta berbagai lapisan masyarakat lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.